Jakarta. Oke, 各位浅浅 semuanya, 各位贵宾大家好。大家好。Oke, hari ini kita dalam ada undangan untuk para orang tua murid dari Sekolah Sukses Abadi. Jadi ini kita selama beberapa bulan ini memberikan satu kesempatan meminjamkan satu ruangan ini, lapangan ini untuk kita beribadah. Jadi hari ini kita mengundang semua umat dan semua orang tua murid untuk hadir untuk sedikit seminar dan rasa terima kasih wihara untuk mereka semuanya. Dan juga nanti kita akan memberikan pelakan terima kasih dari wihara kepada ketua yayasan yang telah memberikan kita fasilitas ini selama 2 bulan ini. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Yang saya hormati founder Sekolah Sukses Abadi Pak Joni serta keluarga. Yang saya hormati para kepala sekolah, ibu dan bapak kepala sekolah Sukses Abadi. Yang saya hormati saudara penyelenggara juga kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat Pak Jasman. Yang saya hormati pengawas pendidikan agama Buddha Bapak Yonito. Yang saya hormati para pembina, pengurus, pengawas Yayasan Meta Taruna Maitreya dan pengurus Wihara Meta Taruna Maitreya, Bapak Ibu para wali murid, Sukses Abadi itu saya tidak bangga kalau kita punya anak sekolahnya keren. Terima kasih Yayasan Meta Taruna Maitreya kepada Yayasan Sekolah Sukses Abadi.
Izinkan saya untuk membawakan satu sharing parenting. Tetapi awalnya di undangan tulisnya seminar, tapi saya merasa kayaknya masih belum pantas untuk membawakan seminar parenting karena perjalanan saya itu masih terus belajar dan belajar. Karena orang tua nih harus tahu banget. Merasa ini adalah satu panggilan dan ini juga adalah satu tanggung jawab kita bersama. Yuk kita nutrisikan bareng-bareng anak muda-mudi kita. Kita minta mereka hadir ke wihara, ikut sekolah minggu. Bahaya adalah ini nggak cuma buat anak-anak, mungkin kita juga. Kadang-kadang orang tua melihat kamu tiap hari ke wihara menjadi biksu kamu ya. Jangan khawatir, kita di wihara aja nggak ada biksunya. Pak Wanto aja ini udah sangat udah sangat wise-nya ini, kebijaksanaan tingginya nggak memilih jadi ini kok, banyak bidangnya. Terkadang ada orang tua yang nanya saya, anak saya kalau ke wihara nanti mereka punya ininya, niatnya itu udah nggak ke duniawian, gimana tuh pantau? Semua para tamu undangan dan juga para orang tua, terima kasih banyak. Apabila ada kesalahan, mohon para bida untuk mengampuni dan juga para undangan semuanya mengampuni. Jadi kita, tadi seperti yang Ci Shirley udah jelasin, Pak tahu jelasin. Jadi saya, kemudian Ci Shirley, dan satu lagi Ko Erik. Mungkin para mami-mami sekalian udah pernah tahu lah ya. Dan kita bertiga itu sama panggilannya gitu. Jadi kita tuh terpanggil untuk membimbing anak muda-mudi supaya mereka itu seperti yang Ci Shirley bilang punya moral etika dan fondasi yang kuat. Oke, hari ini puji syukur ya atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini berjalan dengan lancar. Tadi pagi pembukaan dari kegiatan ini disambut oleh Pak Suwanto selaku Pembimas DKI Jakarta, dan beliau juga memberikan satu penyuluhan dan memberikan satu motivasi untuk para orang tua agar bisa memberikan anak-anak didorong memiliki satu akar yang dalam gitu ya dalam hal moral, etika dan ketuhanan. Kemudian diisi oleh saya yang memberikan sharing mengenai bagaimana menjadi orang tua yang bijak di era digital ini, dan kemudian ditutup dengan memberikan plakat tanda terima kasih kepada ketua yayasan yang telah memberikan kami satu fasilitas tempat untuk kita bisa belajar bersama dengan anak-anak muda dan anak-anak sekolah di sekolah ini. Harapannya sendiri seperti apa? Harapan kita adalah kita akan terus gitu ya memenuhi satu panggilan hidup kita, yaitu kita akan melayani anak para remaja ini, memberikan satu penyuluhan, memberikan satu motivasi, mengencourage mereka untuk bisa memiliki satu moral pekerti etika yang baik. Gitu. Kegiatan seperti ini akan ada terus atau? Kegiatan kita itu akan terus seperti ini, jadi kita akan ke sekolah-sekolah untuk memberikan satu penyuluhan di satu kurikulum Tizekue kita yang tadi kita ada sempat promosikan gitu ya, dan kita jelaskan. Jadi kita mau gitu ya, setiap sekolah manapun tanpa dipungut biaya, kita mau memberikan satu penyuluhan untuk kurikulum moral etika ini yang disebut dengan Tizekue gitu. Selamat siang, Namo Buddhaya. Pada siang hari ini kami hadir di Sekolah Sukses Abadi dalam rangka untuk menghadiri kegiatan, salah satunya adalah kegiatan para anak-anak sekolah minggu dari Wihara Weta Karuna Maitreya Green Garden. Mudah-mudahan kegiatan ini akan memberikan manfaat pada umat Buddha, khususnya umat yang ada di Wihara Weta Karuna Green Garden. Dan harapan kami tentu mari kita tingkatkan kerukunan, kita jaga soliditas tentu di internal umat dan juga dengan
lingkungan sekitar wihara, sehingga koordinasi ini akan terus berjalan dengan baik dan kegiatan-kegiatan juga bisa terlaksana dengan baik, lancar, tidak ada gangguan apapun, umat melaksanakan kegiatan dengan nyaman, dengan tenang. Dan hari ini kita bersama-sama ada di sekolah sukses abadi bersama umat wihara Meta Karuna Training Garden. Bagaimana sih Bapak melihat para siswa yang diajarkan, terus adanya materi-materi parenting dari wihara itu, Pak? Ya, terkait dengan acara parenting tadi, saya rasa ini momentum yang sangat baik ya. Kenapa saya katakan sangat baik? Pertama, dengan dunia digital ini, sekarang ini masyarakat mudah mengakses berbagai hal hanya dalam genggaman. Nah, ini penting pemahaman untuk anak-anak sekolah minggu, itu penting kita kasih pemahaman. Kemudian bagi orang tua juga bagaimana sih pentingnya mengawasi anak, bagaimana memahami digital saat ini, dan ini harus kita tanamkan sejak dini. Bagaimana menanamkan keyakinan, bagaimana menanamkan etika moral bagi anak, sehingga parenting ini sangat baik bagi orang tua dan juga masa depan anak-anak. Pak, harapannya dengan adanya acara tersebut gimana Pak? Dengan ada acara ini, saya berharap mudah-mudahan bagi orang tua, bapak ibu, untuk terus menggiatkan anak aktif di wihara. Dengan aktif ke wihara akan terus keyakinannya meningkat, kemudian bisa belajar etika, bisa belajar agama, sikapnya baik, karakternya baik, sehingga bisa menjadi anak-anak generasi masa depan, generasi emas. Pada pagi hari ini kita sangat apresiasi, sangat bangga mendapat undangan. Ucapan terima kasih karena ternyata kita sudah berkolaborasi dengan Wihara Meta Karuna Maitreya yang bersedia menyediakan tempat untuk pengadaan kebaktian sekolah minggu di setiap hari Minggu, yang khususnya memang siswa-siswi kita banyak ikut pula dalam kegiatan sekolah minggu tersebut. Jadi pada hari ini adalah ceritanya hari terakhir mereka memakai fasilitas sekolah untuk digunakan sebagai acara kebaktian di hari Minggu. Jadi hari ini kami dapat undangan. Alasannya apa sih Bu menerima umat Meta Karuna di? Oke. Kami di sekolah kami memang multi agama. Jadi kami tidak menutup apapun agamanya, kebenaran itu agama Buddha ya yang bergerak pada hari Minggu ini. Kami sangat welcome sehingga kami memberikan tanpa melihat latar belakang agama. Kebenaran di Sukses Abadi juga mayoritas siswanya itu beragama Buddha. Maka dengan senang hati kami sediakan fasilitas ruang, tempat di setiap hari Minggu. Bahkan guru agama Buddha kami pun terjun langsung mendidik mereka untuk, ya tadi dikatakan bahwa karakter adalah modal nomor satu selain akademik. Dengan berangkat modal seperti itu, kami Pak Yayasan, lalu kami semua segenap pengajar sangat mendukung, mensupport bahwa memang benar ternyata attitude, karakter itu yang harus dinomorsatukan dalam menjawab era globalisasi. Meskipun digitalisasi sekarang sudah membumi, bahkan menurut reses 10 tahun ke depan robot yang akan menggantikan. Tapi kenyataannya bahwa karakter itu tak akan tergantikan. Begitu juga peran kami, guru itu nggak akan mungkin ada yang menggantikan. Nah, latar itulah yang membuat kami sangat antusias menerima teman-teman ya untuk mengadakan sekolah minggu di sekolah kami. Bu tadi bilangnya hari terakhir, apa karena libur atau gimana? Bukan, sekolah kami menyediakan fasilitas untuk mengadakan sekolah minggu kan, karena mereka akan kembali ke wihara yang ada di Green Garden. Tapi kalau memang satu hari ada penawaran lagi, ya kami tetap welcome gitu. Berapa lama Pak Ibu dipakainya gedung ini? Kurang lebih 2 bulan sudah berjalan. Bu, bagaimana sih melihat materi-materi yang dibawakan oleh pihak-pihak wihara di sekolah ini? Untuk materi saya rasa luar biasa, apalagi berdasarkan tadi kurikulum yang sudah
sekian lama dipakai, bahkan katanya 3.000 tahun ke depan pun tetap akan update kurikulum itu ya. Saya rasa itu modal ya, modal bagi perkembangan pendidikan dan modal bagi spiritual, attitude, kayaknya itu nggak akan lekang oleh waktu. Kalau dari yayasan gimana tanggapannya tentang kegiatan itu? Saya mewakili yayasan. Jadi dari yayasan kami menyadari bahwa selain hal-hal yang bersifat jasmani, tentunya hal-hal yang bersifat kerohanian juga penting. Nah, untuk memenuhi kewajiban spiritual, tentu membutuhkan fasilitas atau wadah. Nah, kebetulan di wihara ada kendala tentang wadah, sehingga dari kami memberi dukungan untuk menyediakan memfasilitasi wadah tersebut. Dengan demikian dapat melakukan ajaran-ajaran yang bersifat spiritual membentuk karakter yang baik. Tentunya kami selalu memberi dukungan. Demikian. Jika ada dari beberapa, kan tadi katanya Ibu ini multi ya. Betul, agamanya. Jika ada sesuatu dari agama lain, misalkan Kristen, Islam, apakah yayasan juga membantu seperti vihara ini? Ya, bisa juga. Kayaknya tetap untuk hal agama itu welcome, karena memang itu nggak ada salahnya gitu kan. Karena memang utama itu kan memang pendidikan karakter dulu yang dikedepankan, akademik mungkin menyusul gitu kan. Itu. Ini dari SD sampai SMA? SMA betul. Nah. TK sampai SMA. Oh, ini. Yayasan ini berdirinya kapan? Yayasannya Bu, yayasannya Tahun 2005. Tahun 2005. nama yayasannya Sukses Abadi. Jadi Sukses Abadi. Oke Pak, harapannya seperti apa nih Pak ke depannya dengan lagi akhir tahun nih? Ini yayasan boleh? Yayasan jadi kita akan maju dan berkembang terus. Mungkin diharapkan dalam 2 tahun ke depan kita bisa akan mendapati gedung baru. Bisa mungkin daya tampung bisa sampai 2.000 orang. Itu visi-misi ke depan. Terima kasih. Sekolah gimana? Betul. Kalau dari kami sebagai tenaga pendidiknya ya berharap bahwa kita tetap akan bersaing agar kita menjadi yang terdepan di dalam dunia pendidikan dengan mengedepankan yang tadi karakter nomor 1, lalu diikuti dengan akademik dan berusaha untuk tetap menjaga apa yang sudah baik dan menjadi lebih baik lagi. Karena persaingan pendidikan kan memang luar biasa, apalagi di lingkungan Trugong ya. Kiri kanan semuanya berdiri sekolah baik swasta maupun negeri. Jadi kita bersaing dengan cara sehat.